Sobatkom, perkenalkan dulu aku Bunga Fitriana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Majalengka. Pada Comcast Communication Podcast yang diadakan oleh HMPS Ilmu Komunikasi kali ini, aku akan berbincang-bincang bersama bintang tamu kita, Bapak Samsul Aridbila, SSM Ikom, yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Majalengka. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, selain itu aku juga akan menyampaikan beberapa aspirasi mahasiswa yang sudah tersalurkan kemarin melalui kotak aspirasi yang diadakan oleh HMPS Ilmu Komunikasi kita, Bapak. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja mungkin ya, Pak. Boleh. Iya. Sebelum ke penyampaian aspirasi nih, mungkin Sobatkom lain yang apalagi mahasiswa baru nih, kita kan akan menghadapi maba-maba nih. Mungkin ingin tahu sebelumnya, ilmu komunikasi ini mempelajari tentang apa aja sih Pak? Apakah tentang public speaking saja atau ada hal lain nih? Lalu prospek kerja setelah lulusannya itu akan jadi apa sih Pak? Ya. Oke. Baik, kalau bertanya tentang ilmu komunikasi banyak sebenarnya ya. Kalau komunikasi fisik unma tentunya ada spesifikasinya. Jadi tidak semua ranah kita ambil. Ya. Seperti yang kita siapkan pada kurikulum 2019 gitu ya. 3-4 tahun yang lalu kita mengspesikan profil lulusan itu ada 3 untuk di prodi komunikasi fisik unma itu. Yaitu pertama adalah strategic planner. Kalau bahasa mudanya tuh orang-orang yang memang senang di dunia perencanaan, di dunia strategik. Jadi orang-orang yang senang mikir di dunia perencanaan, dan di belakang meja, di belakang apa tuh orang-orang kerjanya tuh orang-orang yang apa ya, man behind the gun gitu ya. Jadi orang-orang di belakang plat senjata itu orang-orang itu ya. Apa saja pekerjaannya, seperti kayak PR, implementation gitu ya, ada seperti HRD, ada R&D, ada project manager, dan bidang-bidang lainnya yang di belakang meja, orang-orang yang berpikir, orang yang melakukan strategi. Terus profil lulusan yang kedua itu kita memfokuskan kepada creative media developer. Maksudnya yaitu bagaimana kita membangun media kreatif. Memang media kreatif itu sedang booming saat ini. Selain media konvensional atau media mainstream yang ada namanya media kreatif. Media kreatif itu kita fokuskan. Meskipun keilmuan ini ataupun profil lulusan ini bisa masuk juga di media konvensional, kayak di TV, di radio gitu ya, di majalah gitu ya, di surat kabar itu bisa gitu ya. Tapi kita fokusnya ke media kreatif. Bagaimana membangun media kreatif itu apa saja orang-orangnya yang di dalamnya, yang mungkin sering dikenal tuh kayak selebgram, influencer, gitu ya, youtuber, tiktok seleb gitu ya, kemudian content creator, creative writer, gitu ya, content planner, ya, orang-orang yang di belakang media kreatif gitu ya, yang hal-hal yang berhubungan dengan media-media baru, new media seperti itu. Terus yang ketiga ini yang sebenarnya menjadi acuan atau keseluruhan profil lulusan itu, sebutnya adalah communication entrepreneur atau wirausaha pengusaha di bidang industri komunikasi. Jadi yang tadi strategic planner, yang tadi creative media developer itu bisa juga dijadikan usaha gitu kan ya. Salah satunya sih apa saja sih orang-orang yang bisa menjadi pengusaha tapi di industri komunikasi, fotografer itu bisa, video syuting bisa, punya studio foto itu bisa gitu. Kemudian juga konsultan komunikasi, marketing communication gitu, agensi periklanan gitu. Kemudian juga orang yang punya industri IO, wedding planner, wedding organizing, kemudian industri MICE, meeting intensive convention exhibition, terus kemudian perhotelan, pariwisata gitu ya, dan hal-hal lainnya yang banyak berdiri. Sekarang banyak tumbuh industri komunikasi yang tidak semua orang tahu sebelumnya, kok bisa kayak gini ya, kok bisa ada biro jodoh ya, kok bisa ada konsultan bagaimana cara nanganin orang yang mental health gitu ya, ataupun contohnya orang-orang yang lagi kesepian, itu ada industri-industrinya, dan di komunikasi itu bisa
Jadi bahkan malah bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sebelumnya 5 tahun 10 tahun sebelumnya belum ada pekerjaan itu nanti bakal ada dan sudah terbukti sekarang. Nah kalau lebih seperti itu. Jadi untuk di komunikasi itu lumayan banyak dan lumayan menarik. Luas ya. Oke, jadi ternyata Sobat Kom, lulusan dari prospek kerjanya ilmu komunikasi itu sangat luas ya Pak. Ya, Jadi disebutkan tadi profil-profilnya seperti PR, jurnalistik, bahkan ada yang ke perhotelan dan lain sebagainya. Nih ngomong-ngomong tentang lulusan nih Pak, dari Ilkom Unma ini sendiri ada yang sudah bekerja sebagai apa aja sih Pak lulusannya? ya banyak banyak tentunya yang sesuai dengan profil lulusan gitu yang melapor ke kami gitu kan ya. Ada yang di televisi swasta gitu ya. Maksudnya masih di lokal tapi TV swasta. Kemudian di executive producer gitu kan ya. Terus juga punya WO, punya wedding planner, kemudian juga jadi kontributor TV nasional, TVRI, kontributor web ini Bloomberg gitu ya, TV internasional gitu kan ya. Terus juga ada yang punya studio foto, punya apa tuh lagi video syuting, ada juga di IO apa tuh pengelolaan untuk ini namanya tuh jadi kayak HRD tapi HRD-nya itu di luar negeri untuk tenaga kerja di Indonesia yang ke Timur Tengah Oh, seperti itu. Terus juga jadi PR salah satu kampus gitu ya, ada kampus D3 gitu ya. Kemudian jadi banyak yang di periklanan juga banyak dari jasa periklanan jadi content creator gitu ya. Lumayan cukup oke, luas. ternyata lulusan dari Ilkom Unma ini sangat terbaik ya. Dari ngomong-ngomong nih tentang lulusan terbaik, tentunya ada dosen yang menunjang semuanya ya Pak. Di sini tuh ada beberapa aspirasi mahasiswa kita yang menyangkut tentang dosen. Ternyata masih ada beberapa dosen nih Pak, yang mungkin jarang hadir tapi memberikan nilai yang sama rata pada semua mahasiswa. Dan yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Bapak nih sebagai kaprodi Ilkom kita, bagaimana sih tanggapannya? Ya. Sepertinya kalau untuk apa ya nilai itu memang hak prerogatif dari dosen seperti ya. Jadi saya sebagai ketua program studi dan sebagai dosen itu sendiri itu hak prerogatif dosen. Tapi memang bila mana ada ketidaksinkronan dan kesesuaian ya saya sebagai ketua prodi bisa mengevaluasi. Nah evaluasi itu tentunya tidak semata-mata saya tahu. Nah itu pasti ada yang laporkan. Nah yang ngomong apa teman-teman gitu kan. Nah ini ya saya juga butuh masukan, butuh list. Ini gimana nih dosen-dosennya. Tapi kalau menurut saya sendiri kalau tidak masuk ya kemungkinan besar pertama beliau ada tugas gitu ya. Tugas contohnya ikutan Dari penelitian, PKN gitu ya. Juga mungkin menjabat sesuatu di struktural gitu kan ya. Kemudian tadi beberapa tugas-tugas tadi ada beberapa project-project lain kayak pengabdian pada masyarakat, kayak penelitian jurnal tuh. Jadi adalah nah pada saat beliau bentrok, nah mungkin waktu itu tidak lupa untuk izin gitu ya. Kemudian beberapa hari kemudian baru ada yang lapor ke saya gitu dosennya maaf Pak saya nggak bisa hadir karena ada PKM, karena ada penelitian, karena ada bentrok rapat gitu ya. Itu ada ya sampai saat ini sih saya masih namanya bukan mentoleransi ya itu menjadi hal wajar tetapi ya saya sarankan kepada mereka untuk mengganti di hari yang lain atau menggunakan daring atau contohnya menggunakan apa namanya itu kayak media pembelajaran video lewat YouTube video ya kan gitu. sekarang kan. Tapi kalau tentang sekali lagi saya tadi sampaikan tentang apa nilainya kayak gitu ya sama rata saya kurang tahu mungkin asumsi saya sih sebenarnya eh, pada saat mereka tadi kehilangan mungkin jam mengajarnya, kemudian lupa tidak menggantikan jam pelajarannya, akhirnya tadi mungkin memberikan data-data yang ala kadarnya sehingga daripada contohnya tidak menyampaikan ataupun contohnya aduh ini agak sulit sepertinya langsung mungkin ikut rata tapi insya Allah kalau saya tahu saya coba akan menegurnya gitu karena tentunya kasihan dong ada yang rajin Iya, yang ada yang nggak rajin gitu kan seperti itu. Nah ini sangat sangat membantu kalau memang mahasiswa memberikan masukan karena saya tidak tahu
tidak tahu bahwa ada dosen-dosen seperti itu. Taunya dari mana ya? Dari mahasiswa. Nggak mungkin dosennya bilang saya ngasih nilai si A si B kayak gitu. Paling dosen bilangnya saya nggak masuk gitu ya, izin gitu ya. Paling seperti itu. Makasih. Oke, jadi untuk mahasiswa semester 2, 4, dan 6 nih, jadi kalian jangan perlu resah ya tentang dosen yang memberikan nilai sama rata, tadi udah dijelaskan sama Bapak kita, jadi akan ditindaklanjut mungkin untuk kedepannya ya Pak, untuk memperbaiki lah, seperti kayak diganti jam pelajarannya ke hari lain, atau melakukan video pembelajaran melalui video YouTube, dan lain sebagainya. Oke, untuk semua pembelajaran nih Pak, tentang pembelajaran, mungkin di kampus kita ini, ada yang mempermasalahkan tentang fasilitas nih. Ternyata ada mahasiswa yang mungkin merasa tidak nyaman tentang musola yang kurang nyaman dipakai, terus mungkin toilet yang kurang bersih. Iya. Bapak sebagai Kaprodi gimana sih untuk melihat kondisi tersebut? Iya, baik. Ini prodi ilmu komunikasi kan kita di bawah Fakultas Ilmu Sosial Politik. Di fakultas ini ada 2 program studi, salah satunya adalah administrasi publik. Terus juga fakultas ini gedungnya itu ya pasti punya yayasan. Iya. Ketua prodi, kemudian dekan itu tidak tahu bahwa kami akan ada di gedung ini gitu kan ya. Dan ini udah diatur oleh rektorat, kemudian juga udah disiapkan oleh yayasan. Jadi perihal tentang ruangan kecil, ruangan besar gitu kan ya, itu memang sudah diatur oleh pihak yayasan atau rektorat gitu ya. Nah, perihal tentang masalah kebersihan ataupun kenyamanan sebenarnya kita bisa membantu bersama-sama karena pengelolaan itu tidak semata-mata hanya diberikan oleh pihak contohnya prakarya. Di sini prakarya ya, kalau di kita tuh namanya prakarya, semua langsung sama prakarya gitu ya. Karena cuma ada 2 orang gitu untuk fakultas yang besar ini, 3 lantai ini. Dan tentunya gedung ini bukan hanya punya fakultas fakultas sosial politik, ternyata ada bukan dipinjam, dipakai juga oleh fakultas lain, ekonomi gitu kan ya. Betul. Apalagi di lantai atas ya Pak, yang Nah, mungkin jadi toiletnya banyak dipermasalahkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita. ya makanya kalau saran saya sih sebenarnya udah pernah gitu ya. Tapi ya tentunya mahasiswa kadang-kala juga kan kamu kan udah bayar ya, bukan masalah bayar tidak bayarnya, kalau kebersihan itu sama-sama tanggung jawab kita bersama-sama gitu ya. Contohnya kalau saya habis kencing ya dibanjur gitu kan ya. Kemudian contohnya kita tidak merokok di dalam Iya. WC gitu kan ya, tidak masukin puntung rokok ke dalam WC. Nah, hal-hal itu tuh harus bersama-sama, nggak mungkin hanya prakarya yang membersihkan. Iya, betul. Sekali lagi kalau masalah ruangan kecil, ruangan besar, saya nggak tahu karena sudah diplot gitu ya sama pihak yayasan dan rektorat. Kalau perihal kebersihan gitu ya, berarti kan kalau kenyamanan itu tergantung kitanya, kebersihan juga sama tergantung kitanya. Tapi sampai saat ini prakarya di fakultas selalu mencoba untuk membersihkan, selalu coba untuk contohnya laundry gitu ya. Kalau tadi ukuran yang besar kecil, nyaman tidak nyaman itu kembali kepada diri kita. Kalau untuk besarannya, wah kayaknya tidak bisa dirubah kecuali kita sholatnya di masjid. Bisa, Oke. kayak gitu. Jadi ternyata bukan hanya untuk menyalahkan tentang yayasan dan prakarya ya Pak, tapi tergantung dengan mahasiswa kita sendiri, apakah sudah menjaganya dengan baik, atau udah buang air nih, kita udah membersihkannya dengan baik lagi, apa meninggalkan dengan keadaan bau gitu ya Pak? Sebenarnya bukan poinnya bukan menyalahkan, sebenarnya tanggung jawab kita bersama. Iya. Gitu. Jadi ya tidak perlu ada saling menyalahkan karena kebersihan itu tanggung jawab kita bersama. Iya, Kalau betul. ukuran besar kecil ya tadi memang sudah ada apa ya, ada aturannya, udah diatur di sana dan kita nggak tahu, nggak bisa seperti itu. Mungkin apa sih pandangan dari mahasiswa kita itu ingin toiletnya tuh setiap hari atau setiap minggu itu dibersihkan atau ada iya mungkin ya Pak. Apalagi kalau toilet dosen kan biasanya rapi ya Pak, kalau toilet dosen mungkin toilet mahasiswa iya. Kan sedikit dosanya Betul, dan betul. jarang juga, kalau mahasiswa kan banyak. Iya, kan. dan dipakai oleh semua mahasiswa. Iya. Jadi memang cara kitanya memakainya gitu. Apalagi di ilmu komunikasi kita ini, apalagi di Universitas Majalengka, bayarannya itu bisa dicicil 3 kali angsuran ya Pak. Dengar-dengar nih, katanya di universitas kita itu biayanya paling murah. Betul nggak Pak? Iya,
Sebelumnya ke Cirebon, Iya. mungkin di Jawa Barat gitu ya. Untuk yang LDT ke Cirebon jangan jauh-jauh. Kita yang memang paling murah. Apalagi bisa dicicil 3 kali angsuran sama awal masuk, UTS dan UAS. Iya. Kemarin di Sumedang aja yang bukan wilayah Ciayu Bojong Kuningan, Iya. Sumedang, Subang itu tinggi banget. Ini yang saya sebut aja apa yang kampus apa yang di Sumedang itu Unsap. Unsap. Iya. Itu Unsap ya. Itu lebih mahal daripada Iya, ternyata teman-teman. maaf gedungnya lebih bagusan kita. Iya, jadi jangan ngomong tentang fasilitas ya. Kita udah bisa dicicil, biaya ringan gitu ya. Jadi Gitu. di luar Majalengka ternyata masih ada kampus yang biayanya lebih mahal ternyata teman-teman. Iya. Oke, untuk ternyata ada poin selanjutnya nih mengenai keresahan mahasiswa mungkin ya dari semester 2 ternyata Bapak. Ya. Ternyata mempertanyakan tentang asuransi. Ketika PKKMB itu tidak ada biaya asuransi ternyata Pak yang 80.000. Tapi kenapa pas kemarin UTS itu diwajibkan untuk semuanya membayar? Bahkan untuk semester atas tidak ada kewajiban untuk membayar asuransi tersebut. Baik. Tentang masalah pembiayaan itu memang pertama bukan ranah Ketua ya, berapa nominalnya, berapa cicilannya dan sebagainya. Kami hanya sekedar tahu. Perihal tentang asuransi ini yang saya tahu memang berlaku di angkatan 2022 kalau nggak salah itu ya yang baru masuk. Dan itu kerjasama antara Vetop dengan pihak asuransinya. Itu juga kurang begitu hafal, itu ya. Tapi perihal tentang masalah diwajibkan, ya itu kemungkinan udah ada aturannya, gitu kan ya. Terus kenapa angkatan atas tidak ya? Memang tidak ada di awal tidak ada pemberitahuan itu. Semester 2 ya 2022 itu ada, kemudian sejauh kurang tuh 80.000 itu apakah sampai selesai, apakah tiap bulan, apakah apa. Tapi yang saya tahu cuma sampai lulus sih. Iya, sampai itu. Dan kenapa mungkin di awal harus segera dilumaskan, sepertinya akan untuk tercover saat mahasiswa itu kecelakaan atau apa gitu kan. Karena kalau dicicil 80.000 sampai 4 tahun, sepertinya asuransi nggak kayak gitu. Asuransi itu dibayar di awal atau premi awal gitu, atau contohnya per bulan gitu ya. Tapi dengan uang yang 80.000 kan sedikit sekali. Sedangkan di apa ya, di covernya selama 4 tahun gitu. Jadi Apalagi sekarang lagi dibangun klinik ya Pak di nah, klinik kita. poliklinik. Iya, poliklinik. Tapi pertama saya kurang tahu karena itu luar ranah prodi, bukan ranah fakultas juga. Itu sudah ada kebijakan khusus dari rektorat gitu. Dan untuk kewajibannya sepertinya memang baru angkatan kemarin 2002, 2001, 2020 ataupun 2019 tidak ada. Jadi buat sobat mahasiswa nih semester 2 yang mempertanyakan tentang asuransi, ternyata ada ketentuan dan kebijakan baru mungkin dari atasannya ya, dari dari rektoratnya. Jadi kita dari fasilitas hanya menyampaikan saja untuk membayar asuransi tersebut. Pasti mungkin ada manfaatnya ya Iya, tentang asuransi. iya betul. Untuk kedepannya lah, misalkan dari kecelakaan dan sebagainya. Ini nih, sekarang lanjut ke pertanyaan dari semester 4 Bapak. Yang masalah penjurusan. Kenapa katanya di Universitas Majalengka khususnya program studi ilmu komunikasi ini belum ada penjurusan untuk semester 4 seperti di universitas lain mungkin ada yang ke PR, jurnalistik gitu ya Pak. Mungkin kenapa tuh di univ kita belum ada? Pertama, ini sepertinya stereotip ya. Istilah penjurusan itu semua tidak ada. Waktu zaman saya waktu kuliah ada jurusan, tapi sekarang sudah tidak ada jurusan. Dan teman-teman juga mungkin mendengar pun ya baru mendengar sekilas-sekilas. Sesungguhnya tidak ada jurusan, yang ada itu adalah program studi, gitu ya. Nah, program studi itu di tiap universitas itu di bawah fakultas. Nah, di bawah fakultas nanti ada program studi. Nah, kalau program studi satu rumpun pasti program studinya juga banyak. Contohnya kalau Fakultas Ilmu Komunikasi ada program studi, contohnya Public Relation. Kemudian ada jurnalistik, ada media komunikasi, ada marketing komunikasi, dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, sedangkan di UNMA sendiri, program studi komunikasi adalah program studi, bukan fakultas. Nah, jadi memang tidak ada jurusan. Apa jurusannya? Ya, nggak ada jurusan. Apa program studinya? Ya, program studi komunikasi. Kayak di Unpad, itu ada program studi komunikasi, program studi jurnalistik, program studi media komunikasi, kemudian juga ada
pas itu lupa lagi, pengarsipan gitu, perfilman, media dan film seperti itu. Nah, kalau mungkin yang dimaksud atau yang bukan diharapkan ya, yang dimaksud mungkin itu adalah konsentrasi. Iya. Nah, kalau konsentrasi ada, tapi tidak semua konsentrasi itu dimiliki. Karena kalau presentasinya melebihi 50-30%, maka akan harus dibangun program studi baru. Nah, konsentrasi di program studi ilmu komunikasi itu sesuai dengan profil lulusan, gitu ya. Profil lulusannya apa ya tadi? Strategic planner, media creative developer, communication entrepreneur. Tetapi memang tidak spesifik ditetapkan di di semester berapa. Iya di sini. Ada namanya mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah itu disebutnya konsentrasi. Nah, untuk kurikulum 2019 kita sudah buat juga ada namanya itu mata kuliah pilihan yang disebutnya nanti itu adalah konsentrasi. Tetapi dikarenakan kita baru muncul jumlah mahasiswa banyaknya itu baru sekarang, jadi pemilihan itu agak sukar untuk diadakan. Jadi akhirnya dipilihnya itu bukan dipaksakan ya, udah yang ini saja seperti itu. Terus kenapa juga? Karena dosennya juga masih sedikit. Iya. Nah, jadi karena kalau namanya itu tadi disebutnya itu konsentrasi, itu jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen yang pengampu, yang dosen tetap ya, bukan dosen yang LB. Nah, dosen luar biasa kita lumayan alhamdulillah banyak, tapi kan belum ditetapkan. Iya. Karena kan harus ditetapkan agar bisa menguasai konsentrasi tersebut, gitu kan ya. Konsentrasi tersebut tuh ada di mata kuliah semester 4, 5, dan 6 gitu ya. Dan baru ada satu mata kuliah. Jadi satu mata kuliah itu nanti milih 3. Nanti semester 5 milih 3. Mungkin dari 3 itu milih 1 gitu. Dari 3 milih 1. Semester 6 juga dari 3 milih 1. Tapi dikarenakan dosennya masih sedikit, kemudian jumlah kelasnya juga masih sedikit, jadi sepertinya kita arahkan dulu. Udah milih yang mata kuliah ini saja, sampai nanti semester 6. Kemungkinan besar nanti saat jumlah mahasiswa banyak, jumlah dosen juga ngikutin jumlah mahasiswanya, kita pasti akan menerapkan namanya tadi Jurusan. mata kuliah pilihan. Bukan jurusan, karena jurusan tidak ada. Mata kuliah pilihan atau disebutnya konsentrasi. Iya. Nah, gitu. Nah, tetapi saya sebagai ketua program studi sebenarnya sudah memberikan peluang untuk teman-teman tadi berkiprah di HNPS gitu ya, untuk tadi mendalami konsentrasi tersebut ataupun tugas-tugas di mata kuliah lain gitu kan. Teman-teman yang suka di media ini geluti media kreatif. Teman-teman yang suka contohnya manajemen event nanti di seminar komunikasi. Teman-teman yang dalam public speaking contohnya. Terus teman-teman yang suka di marketing komunikasi nanti ada mata kuliah marketing komunikasi gitu kan. Nah, itu ada, meskipun contohnya bukan dipilih tapi dikasih tahu semuanya gitu ya. Jadi ya kamu harus belajar ini semua, ini belajar semuanya. Nanti mungkin kedepannya kalau banyakkan siswanya, banyakkan dosennya, insya Allah tuh konsentrasi itu akan ada gitu ya. Ada sekarang pun mata kuliahnya kalau teman-teman input di Unmakku ada loh pilihannya 1, 2, 3. Tapi mungkin belum mahasiswa tahu ya, belum semua mahasiswa. Ada tahu tapi dibekukan. Iya gitu. Dibekukan maksudnya 2 mata kuliah lainnya itu tidak bisa dipilih karena tadi jumlah dosennya sedikit gitu kan, kemudian sehingga seolah-olah terpaksa mahasiswa itu memilih mata kuliah yang itu. Iya betul. Ada satu mata kuliah yang ada 3 pilihannya, memilih yang ini, yang ini. Tapi itu nggak bisa dipilih. Jadi saya lupa lagi nggak harus pilih, pokoknya hanya harus memilih yang itu aja satu. Kalau nanti kedepannya kalau jumlah dosennya banyak, jumlah mahasiswa banyak, insya Allah bisa. Dan solusinya kayak gimana? Solusinya tadi tugas-tugas di mata kuliah tertentu, udah teman-teman kasih tau nih yang suka media di sini, yang suka perencanaan di sini, mata kuliahnya yang suka marketing komunikasi di sini. Udah ada juga mata kuliahnya, tapi memang semuanya ikut, jadi tidak dipilih-pilih. Jadi semuanya harus belajar gitu kan. Jadi bukan
nggak ada penjurusan ya Pak, tapi penjurusan ya tapi adanya konsentrasi atau mata kuliah pilihan pilihan. yang bisa kalian akses di Unmaku, tapi Tapi saat itu belum belum. ya, tapi sekarang belum ya karena ada beberapa kendala seperti dosennya belum banyak, mahasiswa yang masih sedikit. Sehingga semua mahasiswa wajib ikut Iya. belajar semuanya. Sudah jelas mungkin ya Pak. Nanti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ya. Nih ada yang bertanya nih aspirasinya tentang beasiswa nih. Apakah dari universitas kita khususnya di fakultas kita nih akan tetap diadakan bantuan biaya beasiswa kepada mahasiswa terlepas dari KIP aspirasi yang gagal kemarin. Bapak, gimana sih tanggapan Bapak sebagai ketua prodi mengenai KIP aspirasi yang gagal tersebut? Kalau beasiswa itu sudah pasti semuanya dikelola oleh universitas, tidak ada dikelola oleh program studi ataupun calonnya fakultas, semuanya ada di universitas. Beasiswa yang sudah masuk ke Universitas Majalengka itu ada kurang lebih 5 ya. Pertama KIP, KIP, Iya, KIP yang apa? KIP anak gula, ya. Kemudian Ada Bank Bank Indonesia, ada UPJ, ada Basnas provinsi, ada namanya tuh lagi satu lagi tuh JFL. JPLS, Jabar Future Leader Scholarship. Nah 5 beasiswa ini dikelola oleh universitas. Siapa saja yang dapatnya ya tentunya ada seleksinya. Nah yang full 1 tahun itu KIP gitu ya. Terus kalau untuk yang 1 semester 1 angkatan itu JFLS gitu ya, atau BI gitu kan ya. Terus kemudian Basnas atau UPJ. Nah perihal tentang 2021 yang tadi disampaikan tentang KIP aspirasi, sebenarnya KIP aspirasi yang masuk Unma itu ada 2 gitu ya. Pertama KIP aspirasi yang yang diberikan oleh saya sebut aja partainya ya, gitu ya, PKB gitu kan ya. Dan PKB itu dibawa oleh 2 kelompok. Ada kelompok Perguno, ada kelompok yang di Bandung sih kurang tahu namanya siapa gitu ya. Terus ada juga yang KIP aspirasi yang dibawa oleh partai PDIP gitu ya. Karena yang partai PDIP itu cuma ngasih 50 kalau tidak salah gitu ya. Kalau tidak salah 50 kurang gitu ya. Ada juga di mahasiswa komunikasi yang dapat. Nah, mereka beliau anggota dewannya itu asli Majalengka. Asli Majalengka, orang Majalengka dan akhirnya langsung ke Unmakan tanpa ada perantara apapun gitu kan, langsung ke Unmakan dan sampai sekarang masih lancar gitu ya, yang kurang lebih 50 orang itu yang dari PDIP. Sedangkan dari yang PKB yang dibawa oleh 2 jalur yang itu Pergunu sama yang di Bandung, nah itu tidak lancar. Tidak lancarnya saya kurang tahu seperti apa, dan pasti ada pihak lain gitu yang ada pihak ketiga atau keempat atau kelima gitu, karena kalau yang PDIP mah langsung. Nah kalau yang itu mah nggak, jadi pihak Unma pun kita tidak tahu gitu ya, maksudnya bukan kita, saya mendengar dari pihak yang pengelola beasiswa, mereka pun nggak tahu. Pimpinan waktu dulu diberikan informasi yang mereka senang kalau dapat jatah yang banyak. Karena kan jumlah mahasiswa banyak gitu ya, sampai ratusan orang gitu ya. Terus kemudian pada saat senang tersebut akhirnya diterimalah gitu ya. Nah perihal di dalamnya tentang pihak ketiga, mereka juga pihak universitas kita kurang tahu. Dan harusnya kan selama 3 bulan itu udah selesai. Ternyata tidak tuh, apa alasannya 1, 2, 3 hal gitu ya. Terus mundur lagi 3 bulan selanjutnya 1 semester. Oh nanti mundur lagi semester selanjutnya 1 tahun. Nah dari 1 tahun itu udah langsung ketahuan ini bakal nggak bener nih. Dan akhirnya betul. Sampai sekarang tidak cair ya beasiswa. Saya pribadi juga kurang memahami kenapa tuh dari PKB itu, anggota dewan dari PKB itu tidak bisa mengalirkan dananya ke Unma. Dan ternyata bukan hanya di Unma, di universitas lain juga ada UGJ ya Pak. UGJ gitu ya, di Cirebon juga ada. Bahkan bukan di Cirebon, di daerah Subang, kemudian Cianjur juga ada di wilayah Jawa Barat itu. Seperti itu.
Dan ini apa ya, namanya tuh derita semuanya nih, Iya. gitu kan. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa juga harus bijak lah dalam memilih beasiswa yang ini ya, yang resmi di universitas kita. Iya, karena memang kalau Jadi jangan yang resmi itu ada namanya reguler Iya. gitu kan, kemudian kalau aspirasi pun resmi sebenarnya, tapi ya tadi pihak-pihaknya itu pihak ketiga. ya ketiga, keempat, kelimanya itu yang harus kita teliti juga Iya. gitu kan ya. Jadi akhirnya ya merugi semuanya, Unmanya merugi, teman-teman yang dapat KIP kuliah juga merugi gitu ya. Sampai sejauh ini ya kami masih terus mengecek sejauh mana sih tanggung jawab dari pihak yang memberikan informasi tersebut. Nah, tentunya ternyata saya cek juga pihak ketiga mungkin keempat mungkin kelima ya. Pokoknya pihak yang ada di Majalengka pun mereka pun merasa tertipu juga, Tidak gitu tahu kan, tidak tahu tentang aspirasi yang dibawakan oleh dari salah satu anggota dewan dari PKB. Iya. Jadi untuk mahasiswa kita nih, khususnya mahasiswa baru untuk masuk ke Unma, memilih-milih beasiswa itu harus bijak ya. Ingat yang ada di Unma ini ada 5 beasiswa. Yang pertama ada UPJ, Bajnas, Bank Indonesia, Siap, JFLS, dan KIP. KIP. Yang ini ya, KIP yang reguler. Aspirasi pun ada kalau Iya. memang yang membawanya benar. Tapi ya harus kembali lagi untuk Ya. memilih-milih secara benar ya. Oke, untuk selanjutnya nih, ternyata pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, gimana? Apa sih semester 4 ada yang mempertanyakan masalah kunjungan industri yang akan diadakan sebentar lagi mungkin ya Pak. Insyaallah. Persiapan Bapak untuk menghadapi kunjungan industri sekarang itu seperti apa sih Pak, sejauh mana? Ilmu komunikasi itu punya histori kunjungan industri itu beberapa kali, tetapi memang terkendala apa ya, kemarin itu jumlah untuk memenuhi satu bus itu agak sulit, jadi tidak rutin tiap tahun, akhirnya digabungkan sama angkatan atasnya, akhirnya terciptalah gitu ya kunjungan industri. Beberapa kali kita pernah ngadain itu dua, tiga, selama saya jadi dosen tuh 3 kali, itu pun 3 kali pun yang duanya itu digabung-gabungkan. Tiga-tiganya digabung-gabungkan. Semester atas sama Jadi kurang lebih dua angkatan, yang dulu 3 angkatan mungkin ya kalau nggak salah tuh. Angkatan, 3 kali ke TV, ke TV apa sih saya tuh TV kabel, bukan TV kabel. TV digital di Bandung, kemudian Trans TV pernah, kemudian yang terakhir kemarin tuh ke DPR RI tentang poinnya. Kalau TV udah jelas gitu, tentang bagaimana kalau TV kabel tuh bagaimana membuat televisi dengan budget yang sedikit, dan ternyata sekarang bisa lebih murah dari TV nasional tuh, sampai 300 juta udah dapat TV kabel, TV digital. Tapi kalau makin ke sini bukan TV digital, kita hanya pakai handphone juga bisa buat televisi, asalkan organisasi medianya udah bener gitu, sama seperti televisi. Terus kalau Trans TV kita hanya mengetahui tentang bagaimana asal kreativitas cara membuat program televisi, karena Trans TV itu dulu tuh salah satu TV yang lumayan banyak anak-anak mudanya gitu kan ya. Nah kemarin kalau di DPR RI kita fokusnya ke komunikasi politik, bagaimana remaja atau mahasiswa lebih melek terhadap pola-pola program mereka di DPR RI. Terus kemudian juga ada beberapa program memang yang digelontorkan oleh DPR RI, dan sebenarnya kita tuh tahu, dan sebenarnya programnya banyak untuk mahasiswa dan itu harus diambil sebenarnya. Bahkan untuk kayak magang, kayak bootcamp itu banyak dari DPR RI ataupun dari fraksi-fraksi. Nah kita tuh ketinggalan, sehingga kalau ingin ngomongin tentang politik, komisi politik, ikutan tuh di DPR, dan itu banyak. Jadi tidak seperti kayak politik jalanan tapi nggak ngerti, ikutan turut mending gitu. Nah itu sebanyak, dan kita ada aksesnya, tinggal teman-teman mau nggak gitu kan. Jangan sampai hanya ikutan demo tapi nggak tahu selah bagaimana pola komunikasi politik yang ada di DPR RI. Nah kalau yang tahun ini kita pun ada, memang tidak digabungkan nih dengan angkatan selanjutnya,
mau tidak digabungkan dengan dua angkatan, tetapi kemungkinan digabungkan dengan prodi sebelah gitu kan. Oke. Dan kemarin baru rencana gitu ya, kemarin kita memilih dua, yaitu Jakarta sama Yogyakarta. Jakarta belum ada respon gitu ya. Sebenarnya bukan ada belum respon. Pertama kita itu dulu, cek dulu teman-teman mau di mana nih. Ternyata banyaknya yang pengen Jogja, alasannya nginep nggak capek gitu, meskipun contohnya ada budget yang ditambahkan gitu. Ya pasti pro kontra, tapi kebanyakan orangnya memilih yang di Jakarta gitu, yang lebih lama. Terus di Jakarta kita memilih ada dua tempat nih selain yang wisatanya ya. Wisatanya mah saya kurang tahu, tapi ada wisatanya. Tapi memang yang kita kunjungannya ya, yang tentunya. Pertama tuh ke Kesultanan. Jadi kan Yogyakarta tuh ada dua ya, ada Kesultanan, ada juga Gubernur. Jadi namanya daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kenapa memilih Kesultanan? Kita ingin tahu prodi komunikasi ataupun prodi AP ingin tahu bagaimana pola pemerintahan Kesultanan itu bisa menjadi powerful kekuatan dalam mengelola pemerintahan. Bagaimana seorang sultan bisa memenuhi gubernur? Bagaimana gubernur bisa berbicara dengan kesultanan? Dan kenyataannya kedua jabatan itu adalah satu orang. Nah, itu bagaimana pola pengelolaannya gitu kan ya. Terus kita juga ingin tahu sejauh mana pemerintahan tersebut bisa mengkondisikan bentuk-bentuk wisata yang di Jogja. Jadi bagaimana komunikasi pariwisatanya, yang mana dari A sampai Z itu diatur rapi di Yogyakarta itu. Sampai saat ini Yogyakarta adalah di Jawa yang paling sering dikunjungi selain Malang, ya kan ya. Terus kemudian kalau di pulau lainnya di Bali ya. Tapi kalau untuk di Jawa itu ya Jogja lumayan tuh, rutinitas pariwisatanya banyak banget dari A sampai Z. Nah, sehingga kita ingin tahu bagaimana komunikasi pariwisatanya yang dilakukan oleh Kesultanan atau oleh Kegubernuran itu di Yogyakarta, di Kesultanan. Terus yang kedua ya, tempat yang kedua adalah ada namanya Jogokarian atau Masjid Jogokarian. Kenapa ke masjid? Karena masjid ini selalu jadi rujukan beberapa komunitas Islam ataupun masjid-masjid di Nusantara ataupun di Asia Tenggara tentang pengelolaannya. Itu sangat luar biasa bagusnya, budgetingnya, kegiatan-kegiatannya gitu kan ya. Terus komunitasnya, sehingga di AP itu ada administrasi masjidnya. Nanti kita cek bagaimana cara mengadministrasi dari budget yang besar tapi langsung habis. Ada lagi habis, jadi ada habis, tapi makmur gitu kan. Bagaimana pengelolaannya? Terus kalau ada komunikasinya apa? Komunikasi dakwahnya. Bagaimana kok selalu ada kegiatan-kegiatan yang mengundang orang hebat gitu ya, dan jamaahnya banyak gitu ya. Bagaimana pola-pola dakwahnya, komunikasi dakwahnya, dan manajemen eventnya gitu ya, sehingga semua hal yang dilakukan Islam itu tertata rapi. Jadi menurut saya gitu ya, itu Jawa juga perlu kita pelajari selain tadi Sultanan. Yang lainnya kenapa milih itu ya, itu yang baru kita lihat. Nah, udah disuratin, udah diberi surat dua-duanya. Sampai kemarin belum ada kabar lagi. Nah, hari ini rencananya mau dicoba lagi apakah kita perlu datang ke sana untuk follow up, karena memang dua tempat itu selalu sibuk. Yang Kesultanan selalu padat wisata juga itu. Jogokarian wisata rohani gitu kan. Jadi makanya sepertinya khawatir takut nggak kebaca atau apanya, jadi mungkin nggak tahu nih kita bikin polanya apakah kita berkunjung, tapi yang pasti usahakan sebelum UAS kita udah berangkat. Oke, jadi sejauh ini ada dua pilihan itu ya di Yogyakarta, yaitu Jogokarya dan Kesultanan. Jadi untuk Bukan pilihan, ditetapkan. Oh iya. Jadi tapi belum fix karena ada padat ya wisatanya. Jadi untuk mahasiswa semester 4 nih yang akan menghadapi kunjungan industri sudah dijelaskan oleh Bapak Sam. Akan diadakan kapan sebelumnya? Sebelum UAS. Perkiraan bulan Juli ya? Juli. Juli itu awal. Iya, jadi 10-an kalau nggak salah. Oke. Mungkin semua aspirasi hari ini udah tersampaikan semuanya dan udah terjawab oleh
Pak Syam. Iya. Mungkin udah langsung tertutup penutupan aja Bapak, mungkin ada penyampaian terakhir dulu untuk mahasiswa baru atau mahasiswa sobat kom kita nih. Iya. Karena memang podcast kali ini berdasarkan aspirasi, Iya. ini sangat luar biasa. Aspirasi itu memang harus menjadi jembatan, teman-teman. Tapi bagaimana jembatan itu harus kokoh, ya, berarti harus bahan-bahannya pun harus baik, gitu ya. Bahan-bahannya apa? Ya bahan-bahannya itu ya tadi aspirasi kita, jangan sampai aspirasi itu bukan hanya sekedar keluhan, tapi harus di cross check. Ini teh kayak apa sih, bener gak atau gimana? Karena kalau seandainya terus mengeluh-ngeluh tanpa kita cross check dulu, nanti kayak kitanya jadi apa ya? Sakit hati, Iya, nggak dapat jawaban yang pasti. Iya, Tapi kalau kitanya sudah tahu, oh kayak gini, tapi mau dikonfirmasi ataupun oh ini tuh manfaatnya untuk semua orang gitu kan, dikonfirmasi atau ditanyakan, insya Allah tuh kan guys. Ya, aspirasi sangat bagus karena saya juga tadi tentang dosen Iya. tidak tahu. Ya sampai saat ini sih ada beberapa yang laporkan, tapi kan kadang-kala hanya cuma lisan aja, Iya. ada buktinya nih. Iya. Saksi oke ada, tapi mana buktinya? Nah, mahasiswa kadang-kala tidak memberikan bukti. Nah, bukti itu berupa apa ya? Contohnya berupa tugas-tugasnya, ataupun coretannya, ataupun apa. Nah, itu sangat penting sekali. Karena untuk ya tadi, bila mana memang kurikulum tidak tersampaikan dengan baik, ada beberapa apa tuh namanya tuh kendala-kendala yang bisa menghambat profil lulusan, ya saya sebagai Topondi wajib itu membereskannya gitu, karena tentunya mahasiswa datang belajar di komunikasi Fiskunma karena ingin mencapai profil lulusan tersebut gitu. Mau tidak mau pasti akan mencapai, nggak mungkin kalau mereka hanya kuliah aja ngabisin uang gitu, ngabisin waktu kalau tidak mau mencapai profil lulusan tersebut ya, gitu. Jadi saya wajib dan harus membereskannya kalau memang ada kendala-kendala di kurikulum nggak benar nih. Sudah mungkin ya Pak, sudah cukup. Jadi semua aspirasi sudah terjawab, keluhan-keluhan mungkin kekeliruan dari mahasiswa kita sudah terselesaikan lah Pak ya Pak. Mungkin sampai ketemu di podcast aspirasi selanjutnya. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.